emang juara dia. Yang lain atas nama terdakwa Putusan Miriani dibuka dan terbuka. Terdakwa silahkan dilihat. Terdakwa sehat ini sehat masih juga urusan hukum ya. Jadi sesuai dengan rencana sidang hari ini kita putusan ya, dan putusan sudah siap dibacakan. Namun demikian untuk menghemat waktu yang kita mohon kepada para pihak untuk sesuatu yang sudah kita ketahui, dakwaan, saksi, ya, ahli, surat yang akan dibaca, keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa tidak dari penuntut umum, itu ya. Jadi nanti akan kita baca secara lengkap mulai dari fakta hukum sampai amar putusan, itu ya. Dan tentunya sebelum kita bacakan, kita sampaikan kepada penuntut umum dan terdakwa ya, bahwa bagaimana putusan ini tidak bisa memberikan permintaan dari apa yang disampaikan jaksa dalam tuntutannya maupun terdakwa dalam pembelaannya ya. Tentunya masing-masing pihak nanti akan merasa tidak puas kalau tidak sependapat begitu ya. Dan tentunya sudah dijamin juga hak saudara ya, dan terdakwa maupun penuntut umum manakala tidak sependapat dengan putusan majelis hakim, hak saudara untuk banding upaya hukum. Namun apabila sependapat silahkan diterima, dan kalau belum ada kepastian tentang mau diterima atau tidak, hak saudara juga baik jaksa maupun terdakwa untuk berpikir-pikir selama 7 hari kerja, begitu ya. Jadi akan kita bacakan putusan. Putusan nomor 362 khusus 2020 Pengadilan Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nomor 6
Nikita Miryani, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 39 tahun 17 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Perdana nomor 7 KRT 07 RW 05, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan seniman. Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025 dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang. Menimbang bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini Citadel Unit 2A Jalan Desa Bikaraya nomor 3 Cililitan, Ramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, baik bersama-sama melakukan surat kuasa khusus nomor 111 garing LO strip FB garing SK garing Romawi 6 garing 2025 tanggal 17 Juni 2025 dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 16 September 2025. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garing khusus garing 2025 garing Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan majelis hakim menetapkan majelis hakim yang Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan dan sidang persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan berhak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 10 huruf A junto pasal 27B A2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik dan seterusnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya berkeras sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran
memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang Setelah mendengar pembelaan terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon kepada majelis hakim agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya penuntut umum tetap pada tuntutannya semula. Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Pertama, ke-1, melanggar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 tentang pencegahan dan pemberantasan